Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama untuk mengikuti sekolah minggu. Terima kasih, berkati ya teman-teman kami, adik-adik semua di rumah. Berkati juga firman Tuhan supaya kami bisa mendengar juga dengan baik. Berkati kami yang hadir di sini, Tuhan juga menolong supaya kami bisa mengikuti acara ini dengan baik dari awal sampai akhirnya. Terima kasih. Ampunilah dosa kami, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita nyanyikan lagi pujian kita, Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan, sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan, sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Nah, ayat hafalan kita minggu lalu masih ingat adik-adik dari Yohanes pasal 4 ayat 42 ya. Isinya adalah kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Ya, maksudnya bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar juru selamat dunia. Ya, baik. Nanti kita akan kembali mendengarkan ya cerita firman Tuhan ya, adik-adik semua. Marilah kita kembali nyanyikan pujian kita. Setelah ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, aku berjanji. Maria akan menceritakan firman Tuhan. Halo, selamat pagi semua. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka kita berdoa sebelumnya.
Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu karena besar kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur dalam keadaan apapun kami hari ini, Tuhan memberi kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikanlah iman yang teguh, kuatkanlah hati kami, biar tetap percaya dalam segala sesuatu Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Pujilah namamu, berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan dari live streaming. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan ada dalam diri mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada suatu hari Tuhan Yesus sedang datang ke sebuah tempat, di sebuah desa ya, atau kampung ya. Dan di tempat itu orang sudah beberapa mengenal tentang Tuhan Yesus. Mereka sudah tahu kalau Tuhan Yesus datang, pasti Tuhan Yesus banyak menolong mereka. Mereka bisa mendengarkan firman Tuhan, jadi mereka semakin terhibur. Mereka juga bisa datang dalam keadaan sakit dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka, atau mereka yang menghadapi pergumulan apa. Jadi mereka sangat senang ya, terutama mereka memang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika itu Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Dan benar saja ya, kalau sudah dikenal dan sudah tahu Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi dengan rumah itu menurut kalian? Dengan cepat rumah itu menjadi sangat penuh dengan orang ya. Rumah itu didatangi oleh ibu-ibu, bapak-bapak ya, anak muda, anak-anak juga dengan orang tuanya. Mereka datang ya beramai-ramai untuk bertemu dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Wah, mereka mau mendengarkan apa pengajaran yang diberikan Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka makin lama makin banyak orang-orang yang datang ke sana. Pertama-tama mereka masuk ke dalam rumah, tapi setelah itu sudah penuh bahkan sampai keluar rumah atau ke teras. Wah, mereka semakin lama semakin bertambah banyak. Di suatu tempat ada seorang laki-laki. Laki-laki itu sedang sakit dan dia sudah lama sakit ya. Dia sudah lama menderita dan terbaring di tempat tidurnya. Dia tidak bisa jalan. Jadi selalu kalau ada orang yang mau membantu dia, orang datang ya. Dia sudah tahu dan mendengar tentang Tuhan Yesus yang datang di tempat mereka. Menurut kalian kalau ada orang sakit, apa yang dia harapkan? Dia mengharapkan kesembuhan. Yang paling dia perlukan adalah kesembuhan, supaya dia bisa tidak bergantung kepada orang lain, supaya dia bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam hidupnya. Dia perlu sehat supaya dia bisa juga melakukan apa yang dia harapkan ya. Mungkin dia punya rencana mau sekolah, mau bekerja, atau dia mau menikah, atau dia mau berkunjung ke suatu tempat. Itu adalah rencana-rencana. Tapi sekarang saat dia sakit, dia harus terbaring. Jadi dia bagaimana? Hanya diam saja. Dan orang ini punya teman ya, teman yang mengasihi dia. Ada 4 orang teman yang mengasihi dia. Dan mereka juga mendengar Tuhan Yesus datang. Lalu keempat teman ini berdiskusi sama mereka. Mereka mengatakan, ayo kita bawa teman kita itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Tentulah Tuhan Yesus bisa menolong dia. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Wah, teman-temannya ini setuju dan mereka mulai membuat sesuatu cara supaya bisa menggotong temannya ini, atau dibuat tandu ya, mungkin seperti orang camping itu kalau ada yang, atau pramuka ya, kalau ada yang sakit kan ada tandu yang dibuat ya. Lalu mereka pun mulai membawa temannya yang tidak bisa berjalan ini atau terbaring ini ya. Mereka bawa, itu sangat jauh jalannya. Tapi mereka mau membantu temannya, sungguh-sungguh mau membantu temannya. Dan sampailah mereka di rumah yang ada Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan. Wah, mereka lihat dari depan. Wah, sudah penuh sekali orang ya.
Tidak bisa lagi kelihatan Tuhan Yesus. Wah, mereka juga mau minta tolong, permisi, tolong kasih jalan, kami masuk sedikit, pelan-pelan. Wah, orang nggak mau. Udah semuanya mau berlomba ke depan. Wah, lalu bagaimana? Mereka mulai berpikir, kita sudah sampai di sini. Apakah kita akan kembali pulang? Tapi kalau kita akan di sini terus, kita juga akan susah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, menurut kalian adik-adik, mereka bagaimana ya? Bingung juga, keadaannya seperti ini. Lalu mereka mengambil keputusan, kita tidak akan pulang sampai kita ketemu Tuhan Yesus. Lalu bagaimana? Nah, pada waktu itu rumah-rumah yang ada di sana adalah rumahnya itu tidak ada ya, bagian atas rumah itu yang datar ya, atau yang keras ya. Yang keras, nggak seperti kita ya sekarang ini genteng ya, tapi itu ada bagian yang keras. Lalu mereka mengatakan, bagaimana kalau kita naik ke atas dan kita akan menurunkan teman kita ini dari atas supaya turun di dalam ruangan itu, di bawah rumah itu. Lalu mereka, ya kalau gitu kita coba. Lalu mereka pun mengambil usaha ya. Wah, memerlukan usaha karena membawa teman itu yang dalam keadaan tidak bisa berjalan itu bukanlah sesuatu hal yang gampang. Tetapi mereka sudah naik ke atas dan sudah membawa teman dan sudah sampai ke atas dan membawa temannya itu. Lalu mereka berempat membagi ya, satu dari sebelah kiri, satu dari sebelah kanan. Dan mereka pun dengan perlahan-lahan menurunkan temannya itu dengan tali ya. Wah, talinya juga tali yang seadanya ya, apa saja alat yang bisa ditemukan untuk membantu teman mereka ini. Mereka mau tetap terus berusaha sampai ada hasilnya ya. Lalu ini temannya ini pun diturunkanlah terus, diturunkan. Lalu ketika orang yang sudah sakit ini diturunkan di depan Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di situ menjadi marah. Untuk apa mereka membuat seperti itu? Apa yang mereka lakukan? Apa maksudnya? Kata mereka mulai marah kepada orang yang menurunkan dari atas itu. Tuhan Yesus hanya menyembuhkan orang-orang tertentu. Emangnya dia siapa? Makanya dia harus disembuhkan Tuhan Yesus. Mereka mulai bersungut-sungut ya. Lalu Tuhan Yesus tahu apa yang di dalam hati orang banyak ini, bahwa mereka tidak senang ketika Tuhan Yesus ada rencana atau keinginan menyembuhkan orang ini. Dan ketika itu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang sakit dan tidak bisa bangkit selama beberapa lama ini, dia mengatakan, dosamu diampuni, bangkitlah. Wah, pada saat itu benar orang yang sakit ini mendengarkan suara Tuhan dan dia percaya. Wah, puji Tuhan ya, dia taat kepada Tuhan dan dia bangkit, dia berdiri. Tadinya dia sudah tidak bisa berdiri ya, dia berdiri. Kata Tuhan, lipatlah, angkatlah tilammu itu. Wah, dia pun mengikat tilamnya. Dan orang ini sangat senang sekali, hatinya bergembira. Dia senang ada Tuhan Yesus yang menolong dia sembuh. Dan dia yakin memang bahwa Tuhan Yesus mengetahui keadaan dia sakit. Dan Tuhan Yesus juga sangat menghargai teman-temannya yang berempat ini, yang berusaha membawa temannya bertemu dengan Tuhan Yesus. Walaupun ada tantangan, walaupun ada rintangan, mereka tidak menjadi putus asa. Ada Tuhan yang melihat kesetiaan mereka. Tuhan melihat kesetiaan mereka. Dan orang ini pun menjadi sembuh. Dan Tuhan mengetahui isi hati orang-orang ini, mengatakan, mengapa kalian bersungut-sungut? Mengapa kalian tidak senang? Bukankah lebih baik untuk menyembuhkan orang ini? Karena dia juga memerlukan kesembuhan. Tapi orang-orang ini tetap merasa tidak senang ya. Wah, Tuhan yang Maha Kuasa mengetahui keadaan setiap orang. Tuhan juga mengetahui keadaan kita.
Kalau kita sedang sakit, Tuhan mengetahui keadaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang dan memohon pertolongan kepadanya. Tuhan yang mengetahui keadaan kita yang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan dengan cara Tuhan. Ya, dan orang ini pun benar-benar sembuh. Dia mengangkat tilamnya dan dia berterima kasih kepada Tuhan dan dia bisa pulang dengan berjalan kaki. Ya, tadinya dia datang ke sini dibantu oleh keempat temannya. Sekarang ketika dia pulang, dia bisa pulang dengan teman-temannya berjalan kaki. Tuhan memberikan kesembuhan kepada orang ini. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, pernahkah kita mengalami suatu keadaan yang kita merasa tidak mampu melewatinya atau menjalaninya, atau kita merasa sangat susah sekali? Hal-hal tertentu sudah membuat saya patah harapan. Wah, orang ini pernah merasakan seperti itu. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong dia sembuh dari penyakitnya. Nah, kita pun sama ya. Mungkin saat masa pandemi ini juga mungkin ada teman-teman atau adik-adik dalam keadaan sakit. Tuhan mengetahui keadaan kita. Datang kepada Tuhan, berdoa, mohon pimpinan dan pertolongannya. Tuhan yang mengalahkan setiap penyakit, yang memberikan kesembuhan. Tuhan juga yang memberikan kepada kita pertolongan dengan kuasanya. Seperti ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 19. Bagi teman-teman adik-adik yang mempunyai Alkitab, boleh dibuka Filipi 4 ayat 19. Apakah kalian hafal? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, kita menghafalkan memang hanya ini ya, masih di sini, tapi kita ayat hafalannya full ya, semuanya. Tuhan memperhatikan keperluan kita, apa mungkin pakaian, tentang makanan, minuman, ya perlu kesehatan juga. Tuhan mengetahuinya. Apakah kalian mau menghafalkan sekali lagi bersama saya? Kita ucapkan ya. Filipi 4 ayat 19, 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, memang tidak full, tapi saya berharap kita semua menghafalkannya nanti dengan full ya, semua ayat 19. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Kami berharap juga, kita berharap agar masa pandemi segera berlalu dan bisa semuanya dalam keadaan sehat. Teman-teman, adik-adik bisa kembali sekolah, bisa belajar dengan baik dalam kasih karunia Tuhan. Sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tangannya kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena besar kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan. Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang hidup, Allah yang juga memperhatikan kebutuhan kami. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Khususnya di masa pandemi ini Tuhan, biarlah masing-masing kami boleh tahu dan menyadari Tuhan tidak meninggalkan kami. Biarlah kami tahu dalam keadaan yang kadang tidak sesuai hati kami, Tuhan menolong kami menjalani dan melewatinya dalam pertolongan-Mu. Hamba berdoa juga buat teman-teman dimanapun berada, kalau mereka dalam keadaan sakit, tolong Tuhan menyembuhkan segera. Kalau mereka dalam keadaan pergumulan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Kalau ada yang perlu
keperluan kebutuhan hidup, baik makanan, minuman, atau kepintaran, hikmat dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan semuanya berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati presiden, wakil presiden, supaya Tuhan memberi hikmat bagi mereka dalam memerintah negara kami dalam takut akan Tuhan. Juga supaya pandemi COVID segera berlalu. Berdoa buat orang-orang yang sakit cepat sembuh, dan kami berdoa buat negara-negara lain juga yang belum juga selesai tentang masalah COVID. Tuhanlah yang memberikan mereka perlindungan dan pertolongan supaya mereka juga bisa hidup kembali dengan baik. Dan kami berdoa supaya hati kami, orang-orang juga teman kami yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan bukakan jalan untuk mereka menerima Engkau di dalam hidupnya. Terima kasih untuk hari ini. Mbak berdoa buat adik di sekolah minggu, baik Arus Alwani, berdoa buat Yuka dan Siwo, berdoa buat Joani, berdoa buat Keden Jeremili di Jakarta, berdoa buat Yemimba di Semarang, Yuko di Semarang, Alberto Simatupang, berdoa buat Ibu Akiko Tamura di Jepang, buat Ibu Kuniko yang memutu di Jepang, dan semua teman-teman kami Tuhan yang menonton live streaming atau yang melihat lagi. Tuhan berkati, turunlah berkat-Mu bagi mereka, biarlah damai sejahtera Tuhan tinggal di dalam hidup mereka. Dan adik-adik yang masih belajar online, Tuhan berikan hikmat dan pengertian, beri pertumbuhan rohani, makin dekat dengan Tuhan dan bertumbuh dalam pembacaan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kami serahkan lagi kepada Pak Franky. Baik, demikian ya adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Baik, kita akan nyanyikan lagi ya nyanyian pujian kita kepada Tuhan, Laut Lebar ya. Baik, kita nyanyikan untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Laut lebar dan luas dan langit dalam benar, gunung-gunung yang tinggi yang tinggi besar, tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya, dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Laut lebar dan luas dan langit dalam benar, gunung-gunung yang tinggi besar, tapi cintanya Tuhan melebihi semuanya, dan saya pun boleh jadi anaknya. Haleluya. Baik, kita akan berdoa dan mengakhiri ibadah kita ya. Baik, mari kita berdoa, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kuasa, yang mengasihi kami, dan terima kasih kami bersyukur karena Tuhan menolong kami dalam ibadah hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk firman Tuhan, cerita Alkitab yang sudah kami dengar, ayat firman Tuhan yang sudah kami hafal, dan kami berdoa supaya kami taat kepada firman Tuhan. Kami mendoakan untuk semua adik-adik di mana saja mereka berada, Tuhan menjagai, Tuhan memelihara mereka semua. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami, hanya dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi semuanya adik-adik, sampai jumpa ya. Dan kita ketemu lagi minggu depan dalam ibadah live streaming. Tuhan memberkati.